Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menyaksikan mujizat, apalagi mengalami mujizat, tentu saja hal yang sangat menyenangkan dalam hidup. Mujizat selalu berhubungan dengan soal-soal atau perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kita manusia. Mujizat selalu datang di saat-saat yang genting, seolah-olah Dia berkata kepada kita bahwa pada akhirnya semua selesai, semua beres. Ada banyak orang menantikan mujizat ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah ini salah, Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Tetapi yang menjadi berbahaya adalah ketika kita semata-mata mendekat kepada Tuhan hanya karena mujizat saja. Perikop yang kita baca hari ini menceritakan hal itu kepada kita. Ketika diceritakan ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mujizat-mujizatnya. Menarik sekali di akhir kehidupan Tuhan, ketika akhirnya Tuhan berada dalam penderitaan, ketika Dia dipukuli, Dia disesah, Dia diludahi, Dia diolok-olok. Orang banyak yang berbondong-bondong ini tiba-tiba hilang dan lenyap. Mengapa? Tidak lain karena mereka telah menetapkan mereka mendekat kepada Tuhan semata-mata karena mujizat saja. Ketika di hari itu mereka menyaksikan Tuhan yang menderita, tentu saja Tuhan tidak lagi menarik di mata mereka. Jika sebelumnya mereka mencari Dia, menunggu Dia, mengharap-harapkan Dia, di hari penderitaan itu Tuhan justru menjadi pribadi yang sangat menakutkan dan harus mereka jauhi. Karena jika tidak, itu mengancam keselamatan diri mereka masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita tidak ingin menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam bagian ini. Kita ingin menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mendekat kepada Tuhan bukan hanya untuk menyaksikan mujizatnya, mengalami mujizatnya, tetapi karena kita tahu demikianlah seharusnya kita berlaku hidup di hadapan Tuhan setiap hari. Mujizat memang mengajarkan kita, mengenalkan kepada kita tentang kuasa Tuhan yang maha besar. Akan tetapi lebih lagi, ketiadaan mujizat sesungguhnya mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Ketiadaan mujizat sesungguhnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memuji Tuhan, bukan hanya karena keinginan kita terpenuhi, tetapi justru kita belajar memuji Tuhan itu karena kita tahu di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam duka, ketika harapan kita tidak terpenuhi, ketika jalan seolah-olah tertutup, terlebih di situ kita menyatakan iman kita kepada Allah yang hidup. Kita percaya bahwa Dia tidak melepaskan kita. Kita percaya bahwa pada akhirnya Dia akan mengerjakan sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita. Mujizat bisa saja Bapak Ibu menjadi pintu gerbang untuk kita memasuki hubungan yang baru, hubungan yang lebih dalam bersama dengan Allah. Tetapi mengandalkan mujizat sebagai alasan satu-satunya supaya kita tetap melekat erat dengan Tuhan tidaklah cukup dalam kehidupan kita. Kita harus membuang jauh-jauh keinginan kita untuk senantiasa mengalami mujizat setiap hari jika kita ingin menjadi seorang yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Mengapa? Oleh karena dalam ketiadaan mujizat itu, disitulah kita justru berjuang bergumul bersama dengan Allah. Lebih lagi mendengar suaranya, memberi kesempatan bagi Dia untuk mengoreksi kita, mempersilahkan Dia untuk
membawa kita di jalannya yang benar. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jadilah seseorang yang bukan hanya tahu menerima mujizat dari Tuhan, tetapi juga tahu menerima ketiadaan mujizat itu sendiri. Percayalah bahwa Tuhan yang empunya saya dan Bapak Ibu itu adalah pribadi yang tahu apa yang sesungguhnya kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, buatlah aku melekat kepadamu, bukan semata-mata karena aku menantikan hal-hal yang luar biasa, bukan semata-mata oleh karena aku menginginkan keinginanku, harapanku terpenuhi. Buatlah aku berlutut kepadamu setiap hari ya Tuhan, karena aku tahu memang semestinya, memang harus demikianlah aku bersikap di hadapan-Mu. Tolonglah aku Tuhan, untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau, bukan hanya di dalam untung tetapi juga rugi, di dalam kelancaran tetapi juga di dalam hambatan-hambatan. Ketika aku mendapatkan banyak, tetapi bahkan juga ketika aku tidak mendapatkan apapun. Ketika aku dikasihi, tapi juga ketika aku ditolak. Ketika aku dipercayai, tetapi ketika aku juga disangkal. Tolong aku Tuhan, supaya aku tetap memegang Engkau erat-erat dalam setiap situasi kehidupanku, sehingga aku pada akhirnya disebut sebagai pengikut-Mu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan. Bersukacitalah dengan mujizat-Nya, tetapi terlebih lagi bersukacitalah ketika mujizat itu juga tidak ada. Percayalah bahwa Tuhan merancang kesempurnaan, hal-hal yang baik, yang selamanya berguna, selamanya kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.